Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Edi Saputra with the student identification number 234111145. I am currently enrolled in the management study program, class management 23B. It's a great honor and privilege for me to have the opportunity to present this work. Throughout this presentation, I would like to share my understanding, insight, and reflection based on the topic we have studied. I have put effort into preparing this work, and I hope it can provide valuable contribution not only to my personal academic journey but also to the shared learning experience of our class. With great respect, I invite you to follow along is present the result of my segment. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama. Pertama, slide 1. Ada aspek finansial dalam studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses untuk menilai apakah suatu usaha layak seperti ekonomis dan finansial. Aspek finansial menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Analisis aspek finansial mencakup evaluasi pendapatan, biaya, investasi, serta risiko keuangan, sehingga stakeholder dapat memahami potensi keuangan dan stabilitas usaha. Presentasi ini akan membahas secara rinci komponen utama aspek finansial dan studi kelayakan bisnis. Slide kedua, estimasi pendapatan dan proyeksi penjualan. Pertama, pendapatan. Estimasi pendapatan merupakan perkiraan jumlah uang yang akan diterima dari penjualan produk atau jasa selama periode tertentu. Perkiraan ini harus didasari pada riset pasar yang valid dan mempertimbangkan tren industri serta preferensi pelanggan. Proyeksi penjualan. Proyeksi penjualan membantu merencanakan produksi dan distribusi, serta memerlukan target keuangan, seperti analisis kompetitor, segmentasi, perkiraan pertumbuhan tahunan. Slide ketiga, analisis biaya dan investasi awal. Biaya tetap yang harus dikeluarkan tanpa tergantung pada volume produksi, misalnya sewa dan gaji staf. Biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi seperti bahan baku dan utilitas. Investasi awal, modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis termasuk pembelian aset, peralatan, dan biaya legalitas. Slide keempat, perhitungan laba rugi dan break even point. Laba rugi, evaluasi pendapatan dikurangi biaya untuk menentukan keuntungan atau kerugian bisnis dalam periode tertentu. Break even point, BIP, titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya menunjukkan bisnis mulai menghasilkan laba. Manfaat BIP membantu pengusaha menetapkan target penjualan serta mengukur risiko finansial. Slide kelima, analisis arus kas dan likuiditas. Arus kas menilai aliran musik dan aliran masuk dan keluar secara berkala untuk memastikan bisnis memiliki likuiditas yang cukup. Arus kas positif penting untuk memenuhi kewajiban dan melakukan ekspansi usaha. Likuiditas, kemampuan bisnis untuk mematuhi kewajiban jangka pendek dan waktu. Rasio lancar, rasio cepat, manajemen modal kerja. Slide 6. Analisis kelayakan investasi, net present value atau NPV. Nilai bersih dari arus kas masa depan yang diskontokan ke nilai sekarang. Internal rate of return (IRR), imbang hasil investasi yang diharapkan diukur sebagai tingkat diskonto pada NPV, payback periode yang waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal investasi. Slide ke-7, manajemen risiko finansial. Identifikasi risiko, menentukan potensi risiko seperti fluktual pasar, perubahan regulasi, dan risiko kredit. Evaluasi dampak, menilai konsekuensi finansial dari berbagai jenis risiko terhadap bisnis. Strategi mitigasi, mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi atau menghindari dampak risiko.
sekian presentasi dari saya. Saya tutup in conclusion. I would like to kindly thank you all those who have provided support, encouragement, and guidance throughout the preparation of this task. I am especially grateful to our lecturer, whose valuable insight and the feedback have greatly enriched my understanding. I'm also thankful to my classmates for their continuous motivation and cooperation. I realize that this work is from perfect, and I welcome any constructive criticism or suggestion for improvement. Once again, thank you for attention and for following me to present my work. I hope it has been information and beneficial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.